Ya, ini bisa bahaya Prabowo. Ya, kalau kamu diamkan, rakyat bisa marah. Dan kalau rakyat marah, nasibmu akan seperti mertuamu, Soeharto. Paham? Pengencer itu kamu tahu nggak? Udah diambil di agen, dijual lagi. Nah itu pengencer namanya goblok. Apa namanya pakai kayu katanya, pakai gas biar mudah. Udah kayak anjing mudah. Nah, pertanyaannya, benar nggak bahwa di daerah orang ibu-ibu yang komplain ini, benar nggak di situ langka gas LPG-nya? Tidak semua orang yang kita kategorikan tua layak dihargai. Salah satunya Bapak PC Merah satu ini, di mana dia memprotes gas melon yang sedang langka kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Namun sayangnya pesan yang dia sampaikan untuk Bapak Presiden, banyak sekali kata-kata yang tidak pantas dia ucapkan di sana. Bahkan Bapak PC Merah ini pastikan Bapak Presiden Prabowo Subianto akan bernasib sama seperti mertuanya, yaitu Bapak Soeharto, dilengsarkan apabila kelangkaan gas melon ini tidak diperbaiki, katanya. Untuk lengkapnya kita simak dulu videonya. Salam Pancasila. Woi Prabowo. Ya, kalau kamu ingin dicintai rakyat, pecat itu menterimu. Ya, Menteri Perindustrian atau Menteri Perdagangan atau Menteri ESDM. Ya, yang telah membuat sengsara rakyat. Mereka seenaknya sendiri membuat aturan bahwa gas LPG 3 kg tidak boleh dijual di pengecer. Lalu dijual di mana? Ya, sementara kehidupan rakyat kecil itu membutuhkan gas 3 kg. Untuk apa? Untuk jualan, cari makan sehari-hari. Ya, coba kamu pikirkan, masa Prabowo tuli? Segera bertindak Prabowo. Ya, peringatkan menterimu itu, kalau nggak pecat aja. Mereka bekerja tidak atas nama rakyat, menyengsarakan rakyat. Ya, sudah rakyat dibohongi terus, kena pajak. Masih saja dibikin sulit. Kasihan dong. Coba kamu ke bawah. Coba kamu ke pedagang bakso keliling, cilok, mendoan. Mereka butuh gas LPG, sekarang susah. Ya, mereka rela keluar keliling-keliling pakai motor. Ya, nenteng-nenteng gas LPG nyariin nggak ada. Sedangkan mereka butuh makan untuk hari ini. Ya, mereka kan tidak dijamin negara. Ya, para ASN, para aparat negara enak dijamin negara. Tiap bulan dapat gaji, dapat tunjangan. Ya, ini bisa bahaya Prabowo. Ya, kalau kamu diamkan, rakyat bisa marah. Dan kalau rakyat marah, nasibmu akan seperti mertuamu, Soeharto. Paham? Ya, saya akan menyuarakan terus ini. Ini nggak adil bener ini. Ya, kecuali dilakukan kajian dulu. Dilarang, ya tapi nggak langsung hilang. Ya, coba itu menteri-menteri itu suruh jualan cilok, suruh jualan bakso. Ya, perlu diperiksa ini menteri-menteri ini. Ya, boleh efisiensi anggaran negara dan lain-lain dipikirkan dulu efeknya. Ini hampir seluruh Indonesia loh. Ya, rakyat kecil menjerit, mencari tabung gas 3 kg aja nggak mampu, nggak ada barangnya. Padahal beli. Ya, paham ya? Pecat Prabowo, menteri-menterimu itu. Kalau enggak ya kamu akan sengsara nanti. Ingat kata-kata saya, peci merah IQ tinggi, sang Pancasila. Merdeka. PC Merah ber-IQ tinggi katanya. Protes itu boleh. Saya paham. Saya juga sama merasakan hal yang sedih juga gitu melihat gas melon kembali langka gitu kan. Tapi tidak gini caranya gitu. Cara menyampaikan kritik kita kepada pemerintah gitu kan. Pakailah kata-kata yang enak ya. Jangan jadikan fenomena seperti ini ketika ada permasalahan seperti sekarang ini tabung gas sedang langka. Ada jalan untuk menyerang pemerintah gitu. Bapak PC ini adalah simpatisan dari Partai Banteng ya. Lihat video-video TikToknya semuanya serba merah gitu kan.
Entah Bapak ini punya jabatan juga mungkin ya di partai ini, nggak tahu jabatannya apa. Perlu juga bansos ternyata ya, perlu juga gas LPG ternyata ya. Yang kemarin-kemarin teriak kami tidak butuh bansos, kami tidak butuh bantuan pemerintah gitu kan. Nah, coba kita akan menyimak tanggapan para netizen menanggapi pesan kritik dari si Bapak peci merah ini seperti apa. Woi Prabowo, ya kalau kamu ingin dicintai rakyat, Woi topi merah kampret, Kampret. kau ngomong nggak ada bandrol juga kok ya. Prabowo itu, presiden itu, kau tuh sampah di mata masyarakat. Nggak perlu kau ngomong kayak gitu. Udah banyak orang yang tahu gimana ketegasannya Prabowo itu. Kau aja yang gedablos. Kampret. Ya. Jadi manusia itu pakai logikamu. Gas 3 kilo itu udah dikasihkan ke pengencer. Pengencer itu yang mana? Pengencer itu kamu tahu nggak? Udah diambil di agen, dijual lagi. Nah itu pengencer namanya goblok. Bukan dari agen. Ada sabar Pak. Dia kan ada itu distributor, agen. Nah agen itu kan dikeluarkan surat izinnya itu. Kau kurang jauh mainnya itu. Bilang kayak gitu. Supaya apa? Gas sekarang itu berapa? 22.000. Jadi gas itu kalau bisa langsung gas itu orang yang beli, rakyat yang beli ke agen. Bukannya pengencer. Pengencer itu dia beli ke agen, dia jual lagi. Begitu. Jadi rakyat beli ke pengencer. Jadi harganya itu bisa tinggi. Bisa 25, bisa 23. Begitu. Oh ini kurang jauh mainnya kau tengok. Siapa yang nyuruh kau ngomong kayak gitu? Siapa yang bayar itu? Siapa? Banteng ya? Tiap pagi lah. Ya. Bodoh boleh, goblok jangan. Ini goblok kok namanya ini. Ya, gimana netizen? Pendapat aku, benar apa kagak? Benar Coba Pak. komen ya. Benar lah. Coba komen. Katanya IQ-nya tinggi. Follow. Tapi kok gitu? Di posting video ini. Biar taunya ini topi merah ini, kampret ini. Ya kan? Iya. Mudah-mudahan PT aku ini FJP sampai ke topi merah kampret itu. Kayaknya dia kurang main sekolahnya nih. Sama aja dia agen dengan pengencer. Itu namanya goblok. Ya, jangan lupa di follow, di like, di komen video saya tuh, di posting ulang. Kita ramaikan topi merah ini goblok ya. Salam waras, NKRI harga mati. salam Pancasila. Woi Prabowo, ya kalau kamu ingin Maaf Pak ya, saya sedikit. Woi Prabowo, memang kau siapa? Tertarik saya melihat video. Kamu udah merasa jagoan, merasa hebat. Woi Pancasila, Prabowo, itu jangan berkoar kau, nanti kau berhenti jadi ormas kau tuh bisa dipecat. Mampus kau. Ormas Jangan berarti jagoan mas, bicaranya sopan. anggota ya, anggota Itu partai mungkin. presiden kita RI, jaga tuh mulut kau ya. Ini bukan zaman Pak Jokowi, yang kau bawa nama Pak Harto. Cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Mbak DJ ini. Semoga teman-teman sehat. Ya, bahagia. Alhamdulillah Mbak. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita hadapi di hari ini, terima, syukuri. Berseliweran di beranda saya, ibu-ibu banyak yang memaki-maki pemerintah gara-gara gas LPG 3 kilo sulit didapat. Kenapa mereka begitu bernafsu memaki-maki pemerintah? Karena pada faktanya mereka tidak memilih Prabowo Gibran. Sehingga inilah kesempatan untuk memaki-maki. Kan Ketika gas 3 kilo mereka sulit mendapatkannya, wah kesempatan ini untuk maki-maki Pak Prabowo Gibran walaupun tidak menyebutkan. Mereka menyebutkannya pemerintah. Padahal dulu mereka ngomongnya apa? Kami tidak butuh bansos. Nah. Kami tidak butuh subsidi. Nah. Kami tidak butuh
ini itu. Iya. Kami orang kaya, di rumah kami tidak ada gas 3 kilo. Ketika gas 3 kilo ditarik, dicabut oleh pemerintah, teriak-teriak. Ya, mereka mewakili Tamengnya siapa? apa? Kasihan itu pedagang nasi uduk, kasihan itu pedagang pecel, kasihan itu warteg. Padahal pedagang nasi uduk nggak berkeluh kesah. Belum ada VT-nya dari pedagang nasi uduk. Mereka hanya menggunakan kesempatan langkanya gas LPG yang disiarkan oleh media-media massa lewat medsos ini, dimanfaatkan untuk menyalah-nyalahkan pemerintah. Mereka senang dengan kondisi ini. Kelangkaan gas LPG 3 kilo itu sebenarnya mereka senang. Karena apa? Bisa menjadi ajang untuk mencaci maki pemerintah. Gak ada gas LPG, apa semua orang akan mati? Ya kan gak bisa masak. Ada Magicom. Kalian dikasih diskon 50% tagihan listrik, diem aja, meneng baik. Tidak mengucapkan terima kasih. Lumayan loh, saya beli token itu 500.000, dapatnya 1 juta. Itu lumayan, banyak ya. Dan saya bersyukur ketika LPG langka, ya sudah saya pakai listrik. Goreng ikan di Magicom aja, karena langka. Mungkin pemerintah sedang menyiapkan untuk memberikan alternatif memasak tanpa gas bisa jadi. Pemerintah lagi menyiapkan subsidi apa. Tunggu aja. Kalian nggak akan mati, walaupun kalian nggak dapetin gas 3 kilo nggak akan mati. Karena masih banyak alternatif lain. Ada Magicom, ada kompor listrik. Oh mahal ya. Listrik kan harganya setengah. Manfaatkan tuh. Pemerintah memberikan setengah harga untuk listrik, dimanfaatkan. Digunakan itu Magicom, kompor listrik, pakai. Kalian ngaku kaya kok. Panik bener dengan langkanya gas 3 kilo itu. Beli gas LPG yang 12 kilo, yang pink itu. Ya, beli itu. Nggak jauh beda kok, dikit. Ya, nggak jauh beda. Tapi susah nyarinya. Masa sih susah? Nggak ada di tempat kami. Oh, berarti kamu tinggal di daerah terpencil dong. Ya jangan ngaku kaya kalau gitu. Sering flexing tapi kok protes. Gas LPG 3 kilo langka. Ngakunya kaya tapi ternyata pengguna subsidi pemerintah juga ya. Itu ngapa sekarang gas susah banget. Dulu orang enak-enak masak pakai keraras, pakai segala serbuk, disuruh pakai gas katanya biar gampang. Gampang tai, gampang. Sekarang nih susah banget gas nih, nyari di mana juga ada. Orang jadi disusah-susahin banget, kebangetan banget romanya. Orang miskin kagak kebagian senang. Pusing deh, pakai disuruh segala beli ke pangkalan, kagak mikirin nih, tukang nasi uduk, tiba-tiba gasnya mau diar, ilo kan dia larian nyari ke pangkalan. Pada bagaimana sih yang si peraturan? Ininya pada kemana sih ininya? Dikata pinter, dikata tolong, pada jadi pejabat ya. Gua kagak ngerti dah kalau begitu. Gua kesel banget, gas pada habis, pada kagak ada. Di mana-mana orang dirasa-rasain sehari 2 hari, udah masa bulan begini bae. Dulu orang enak-enak pakai masak pakai apa namanya, pakai kayu, katanya pakai gas biar mudah. Udah tai anjing mudah. Nah, pertanyaannya, benar nggak bahwa di daerah orang ibu-ibu yang komplain ini, benar nggak di situ langka gas LPG-nya? Karena di tempat saya di Jakarta masih melimpah ruah. Saya yakin ibu-ibu yang teriak-teriak mencaci maki ini, dia masih bisa mendapatkan gas LPG 3 kilo. Tapi dia memanfaatkan berita medsos tentang kelangkaan gas LPG 3 kilo ini untuk mencaci maki, hanya itu sebenarnya. Saking bernafsunya untuk mencaci pemerintah, ketemu bahan untuk mencaci maki, langsung bikin VT. Padahal di rumahnya masih ada gas 3 kilo, dia masih bisa beli gas 3 kilo di warung dekat rumahnya, tapi membuat VT seolah-olah gas 3 kilo memang benar-benar langka. Gas 3 kilo memang akan dicabut peredarannya, ya, tapi tidak dalam waktu singkat menarik semua gas LPG 3 kilo dari peredarannya. Tidak semudah itu, ya. Perusahaan mana sih yang punya gas 3 kilo, yang memproduksi gas 3 kilo? Perusahaan apa sih? BUMN, Pertamina. Pertamina yang meminta dukungan dari pemerintah untuk menarik gas LPG 3 kilo. Alasannya apa? Bisa jadi juga karena pemerintah akan memproduksi, dalam hal ini lewat BUMN Pertamina, memproduksi gas LPG bentuk lain. Lo sabar aja, nggak usah terburu nafsu ya. Bisa jadi juga rencana ini akan dibatalkan oleh pemerintah, tidak disetujui oleh Pak Prabowo, bisa jadi. Setelah melihat keluh kesah rakyat, bisa jadi udah jangan ditarik deh gas 3 kilo, biarin aja. Bisa jadi begitu. Kenapa sih harus terburu-buru mencaci maki pemerintah, padahal kelangkaan gas LPG 3 kilo belum terjadi. Masih banyak kok gas LPG 3 kilo. Di tempat saya masih banyak, mau beli saya ke warung masih ada. Ya. Inilah yang disebut dengan nafsu mencaci maki karena kebencian yang sudah mendarah daging. Makanya jangan jadi pembenci. Pembenci itu setiap hari gelisah hidupnya. Menunggu-nunggu berita, menunggu-nunggu momen, menunggu-nunggu bahan untuk mencaci maki pemerintah. Kalau nggak datang-datang, mereka menyebarkan hoax, kebohongan-kebohongan. Jadi yang mereka
tumpuk-tumpuk sehari-hari itu adalah kebohongan demi kebohongan, caci maki demi caci maki, kebencian demi kebencian. Dan itu sebenarnya hal yang sangat menyengsarakan hidup. Kenapa sih harus dipelihara kebencian itu? Jadi kita sebaiknya berpikir positif kepada pemerintah. Siapa tahu pemerintah di balik ini semua sedang merencanakan sesuatu yang lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat gitu. Nah mungkin sekian, terima kasih sudah menyimak, sehat selalu, lancar rezeki. Ujang Halu pamit, sampai jumpa di next video.